Dan pada catatan roh semacam itu, saya ingin membahas akan peran perusahaan media yang sangat berpengaruh, Disney. Karena mereka mungkin jalan utama untuk hiburan anak-anak, bisa dikatakan begitu, benar. Mungkin grup hiburan anak terbesar di dunia. Tidak hanya taman hiburan fisik, tetapi juga produk retail dan waralaba film dan acara televisi dan yang lainnya. Dan mereka telah keluar dengan sejumlah produk yang akan mengangkat konsep keabadian jiwa ini. Bahkan, bukankah ada film yang baru-baru ini mereka sebut jiwa? Ya. Semua membahas gagasan dari mana jiwa berasal dan dapatkah ia ada di luar tubuh. Maksud saya, ini semua sama sekali bukan konsep Alkitabiah. Bahkan, ide-ide yang disajikan di dalamnya sangat bercampur dengan ide-ide Mormonisme. Dan bahwa jiwa mereka adalah sesuatu yang diturunkan dan kemudian dapat hidup berbeda di luar itu. Jadi saya percaya semua spiritualisme ini yang diajarkan secara bebas. Dan betapa jauh lebih berbahaya bila diajarkan kepada anak-anak, kan? Mengapa kita mengajar? Saat mereka mudah dibentuk. Saat mudah dibentuk. Mengapa kita mengajar anak-anak versi Alkitab anak kecil ketika mereka masih kecil? Dan kita terus menambahkan lebih banyak informasi seiring mereka bertumbuh. Jadi saat mereka besar, bagaimana mereka belajar tentang kerajaan Allah? Kita telah mengajarinya. Dengan menceritakan kisah Alkitab. Tapi itu indoktrinasi. Sekumpulan cerita. Kita belajar dari cerita-cerita. Maksud saya, itulah fakta buktinya. Dan Yesus sering bercerita sehingga kita bisa mengerti dalam bahasa kita. Oh, ya. Seperti itulah kerajaan surga. Nah, iblis mengawasi dan mengamati itu dan berpikir, itu cara yang sangat bagus untuk menyampaikan pesan. Jadi iblis mulai dengan anak-anak. Dan bagi saya, itulah yang benar-benar bermasalah dengan Disney. Karena mereka telah menjual kepada Anda sihir versi permen potongan kue yang tidak mengkhawatirkan ini. Anda membaca Perjanjian Lama, Ulangan 18 ayat 10-12. Jika Anda terlibat dalam sihir, petenung, ramalan, hal-hal itu, penujuman, berbicara kepada orang mati. Semua itu secara harfiah merupakan kekejian bagi Tuhan. Ya. Itu adalah kata yang kuat yang Tuhan gunakan, karena ini tidak dapat diterima. Dan tidak seorang pun dari umatku boleh terlibat dalam hal ini. Namun itulah hal yang paling anak-anak. Atau itu hal yang paling. Bagaimana kita menyebutnya? Itu merupakan konten keluarga paling ramah yang diterima di dalam gereja. Bahkan semua lagu sajak anak-anak kan? Itu jahat. Itu sangat gelap. Ya, mereka memang punya banyak sejarah kelam, bukan? Ring Around the Rosie. Itu tentang kematian. Jembatan London runtuh, menewaskan banyak orang. Jatuh dan menghancurkan mahkotanya. Rock a Bye Baby, on the Treetop. Ya tepat. Selamat malam, nak. Sampai jumpa. Mengerikan. Ya, dan itu terjadi. Maksud saya, Anda berbicara tentang Walt Disney sendiri adalah seorang Freemason tingkat 33. Kemudian sekarang kita melihat bahkan Anda dapat membalik. Dan orang-orang masih mempertanyakan bahwa tidak apa-apa untuk mendengarkan dan menontonnya. Ketika kita tahu bahwa itu adalah Luciferian pada intinya. Kalian telah banyak membahas itu. Kami banyak mengerjakan topik itu. Dan saya bukan seseorang yang tumbuh dengan Disney. Saya tidak punya saudara perempuan, semua 4 laki-laki. Kami tidak menonton film-film putri, masih sampai hari ini belum melihat banyak film putri. Jadi saya tidak terpapar dengan konsep-konsep semacam itu. Sedikit cerita yang sangat menarik tentang bagaimana ini terjadi sehingga kami mengeksplorasi ini. Ketika kami membahas tentang superhero dan hal-hal semacam itu, karena itulah yang saya sukai. Orang berkata, anak-anak saya tidak menonton yang jahat itu, tetapi mereka menonton ini. Apa yang kamu ketahui? Ya, saya tidak tahu banyak tentang itu. Namun, tentu saja saya tahu siapa karakternya. Tetapi abang saya dan saya sedang mengerjakan proyek video ini. Untuk perusahaan tertentu yang menerbangkan kami ke kota-kota berbeda ini. Kami syuting pada dasarnya di 11 kota besar di Amerika Serikat. Dan kami pulang setelah syuting suatu hari, larut malam. Kami berjalan ke kamar hotel, dan di tengah lantai ada DVD Mulan 2. Saya bahkan tidak tahu siapa Mulan. Dan abang saya, kami sudah mulai bekerja dalam pelayanan. Jadi dia seperti, oh, wow. Apa ini? Karena kapan terakhir kali Anda masuk ke kamar hotel dan melihat sesuatu di lantai? Itu bukan pengalaman umum, kan? Saya sering di banyak kamar hotel. Tidak pernah melihat itu. Saat itu sudah larut malam. Abang saya katakan, mari tonton. Saya bilang, tidak, saya mau tidur. Dia begadang dan menontonnya. Dan ketika kami bangun di pagi hari, dia bilang, saya tahu apa yang mereka lakukan. Dan saya bilang, apa? Dan dia dengan cepat membuka komputernya dan menunjukkan adegan yang mengatakan,
Ketika Mulan sedang berdiskusi dengan putri lain yang seharusnya terlibat dalam perjodohan. Dan dia bilang, kamu harus memilih antara kewajiban dan hati. Ketika aturan memintamu untuk melakukan satu hal. Bagaimana kamu memilih antara mengikuti aturan dan mendengarkan hatimu? Dan dari premis itulah saya berpikir, oh, ya ampun. Apakah mereka menyerang 10 perintah? Dan kemudian setiap film memiliki unsur ini yaitu melanggar aturan Tuhan. Ikuti kata hatimu. Ikuti kata hatimu. Anda mengatakan bahwa salah satu metode utama Disney yaitu menyerang hukum Tuhan. Dengan menciptakan aturan ini atau tanpa aturan, bukankah Frozen begitu? Frozen sangat ikonik mengenai itu. Lalu Frozen sangat menarik karena itu adalah film yang sangat banyak ditonton oleh banyak anak-anak. Anda tanyakan kepada penonton mana saja, anak kecil mana yang telah melihat ini. Lagu utama mereka berjudul Let It Go. Dan sebuah frasa di lagu itu berbunyi. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tidak ada aturan bagiku. Aku bebas dari semua itu. Sekarang, hal yang saya pelajari tentang lagu, bisakah Anda nyanyikan lagu ABC? Silahkan. A, B, C, D, E, F, G. Kapan terakhir kali Anda menyanyikan itu? Mungkin baru-baru ini, karena saya punya bayi 2 tahun. Tapi sebelum Anda menyanyikannya ke bayi Anda, itu mungkin sudah 20 tahun lebih, kan? Ya, pasti. Dan itu seperti Anda belajar lagu ABC ini, namun pikiran Anda tidak pernah melupakan lagu itu. Itu tercetak. Itu benar-benar tercetak dalam pikiran. Jadi yang saya pelajari ketika Anda ingin belajar sesuatu tentang musik, Anda mempelajarinya melalui lagu. Dan ketika Musa mengajar anak-anak Israel 10 perintah, dia mengajar mereka dalam nyanyian. Mengapa? Supaya mereka tidak akan pernah melupakannya. Nyanyian Musa. Nyanyian Musa. Mereka belajar banyak hal melalui lagu. Dan semua anak-anak yang kita ajar hari ini yang memperhatikan semua media duniawi ini. Sedang belajar lagu yang mengatakan tidak ada yang benar, tidak salah, tidak ada aturan bagiku dan saya bebas. Dan itu dalam bentuk sebuah nyanyian, mereka tidak akan pernah melupakan itu. Bunyi slogan dalam iklan merupakan salah satu cara paling efektif. Saya masih mengingat jingle untuk perusahaan window di kampung saya di Champaign, Illinois. Mengapa saya masih mengingatnya 20-30 tahun kemudian? Ada satu bunyi slogan. Nyanyikan McDonald's. Oh ya, yang mana? Saya kira semua orang di planet ini bisa menyanyikan itu walaupun tidak pernah makan McDonald's. Tepat sekali. Jadi orang harus mengakui ada kekuatan dalam musik. Dan apa yang benar-benar disempurnakan Disney adalah mencampur musik dengan teologi. Dan saat Anda mundur sejenak dan menganalisa teologi melalui Alkitab, inilah mengapa hal itu penting. Anda tidak bisa hanya melihat media. Anda harus melihat bagaimana Alkitab dan apa yang Alkitab katakan. Saya harus berkata begini. Saya baru mempelajari ini dan sangat menarik. Pixar, yang merupakan anak perusahaan Disney adalah konten yang sangat banyak ditonton. Mereka membuat Toy Story dan hal yang lain. Dan tidak hanya ditonton anak-anak, tetapi orang dewasa juga. Mereka punya film baru yang keluar disebut Elemental. Dan itu berisi tentang karakter api yang akan jatuh cinta dengan karakter air. Oh betapa lucunya. Mereka berlawanan dan hal-hal semacam itu. Tetapi, saat mereka berjalan, pada cuplikannya, dia berjalan melalui bus, dia berjalan melalui angin dan dia berjalan melalui tanah. Jadi kita punya elemen-elemen ini tanah, angin, air, api, ya? Dan itu disebut elemental. Jadi saya mulai menggali dan saya berpikir, apa yang orang-orang ini ajarkan mengenai elemen ini? Karena saya tahu, saya telah melihat ini adalah 5 poin ilmu sihir. Itu sebabnya Anda melihat tanah, angin, air, api, roh. Itulah makna sebenarnya pentagram terbalik yaitu mengajarkan hal-hal tentang elemen itu. Ketika Anda terlibat dalam ilmu sihir, Anda belajar salah satu bagian pertama dari sihir adalah elemen sihir. Dan mereka menyebutnya elemental sihir. Jadi saya duduk berpikir, wah, mengapa mereka mengajarkan anak-anak ilmu sihir? Dan saya tahu Disney menampilkan sihir menyenangkan, bukan? Jadi saya mulai melihat Frozen. Tahu apa yang menarik tentang Frozen juga? Menurut Anda apa yang dia kendalikan? Oh, menarik. Tanah, angin, api, dan air. Dan mereka bahkan membicarakannya di film Frozen, seperti dia punya roh air dan roh api dan roh tanah. Dan, Anda tahu, saya mulai menggali di internet dan melihat penyihir sejati yang mengajarkan elemen sihir. Dan mereka bilang, ketika Anda mengangkat tangan ke langit seperti ini. Dan Anda memanggil 4 penjuru bumi untuk air, angin, tanah, dan api. Anda mengundang roh ke dalam lingkaran. Itu ada pada film Frozen. Dia berdiri di tengah-tengah lingkaran dan dia memanggil mereka. Itu adalah ilmu sihir yang dijual kepada anak-anak. Jadi Disney pada dasarnya sebuah medium untuk mengajarkan sihir kepada anak-anak. Medium. Bukan hanya itu.
Film Fantastic Four. Ada pria batu, ada pria api, ada yang tembus pandang, dia seperti angin. Semakin matang melalui konsep pahlawan super yang berbeda. Begitu banyak hal mengenai elemen sihir ini. Dan bagi saya, itu adalah apa yang disempurnakan Disney, menyajikan sihir-sihir dan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Bahkan logo mereka saat ini, jika ada gambar logo Disney Plus yang dipasang, banyak orang tidak akan mengenalinya. Tetapi ada angka 666 di logo. Saat Anda membalik salah satu logo mereka, alih-alih Mickey, itu menjadi Wicked. Itu gila. Saya lihat itu. Sangat aneh, dan orang-orang seperti, oh, itu tidak benar-benar angka 6. Itu terbalik. Nah, Anda tidak akan menulis 666 di sana dan begitu saja. Secara artistik menggabungkannya ke dalam hal-hal ini. Dan saya ingin Felipe, jika kita bisa menampilkan hubungan antara Disney dan kelompok favorit kita, Jesuit. Saya bilang favorit dalam arti bercanda. Tetapi itu bukan hanya Disney yang beroperasi sebagai sebuah perusahaan. Sebenarnya ada sesuatu yang lebih terjadi, bahwa gereja Katolik mempengaruhi konten ini juga. Dan seperti yang telah kita katakan berulang kali, kami akan mengenal mereka dari buahnya. Karena hanya ada dua pihak, apakah itu bersama Tuhan atau melawan Tuhan. Kita dapat melihat bahwa Disney benar-benar bekerja sama dengan Ordo Jesuit. Bahkan, mereka telah menunjuk beberapa tahun yang lalu sekarang, bahkan mungkin 2 dekade. Bapak, dan saya mengatakan Bapak dalam tanda kutip karena saya benci mengatakan itu. Bapak Leo O'Donovan, yang merupakan mantan presiden Universitas Georgetown. Sekarang, Leo O'Donovan juga menjadi imam pengaku dosa dari seorang Joe Biden. Dan Disney memasukkan Leo O'Donovan ke dewan direksi beberapa tahun yang lalu. Dan Anda bertanya pada diri sendiri, apa gunanya membawa seorang imam Jesuit, bukan hanya imam Jesuit, tetapi presiden dari Universitas Jesuit paling terkenal di Amerika Serikat, Georgetown, di dewan direksi. Sekarang, Jesuit di gereja Katolik melihat diri mereka sebagai penasihat spiritual. Kita berbicara tentang elemen spiritual di dalam isinya. Jadi elemen spiritual siapa yang akan tercermin dalam konten Disney? Tidak heran mereka membawanya sebagai anggota dewan karena dia membantu membimbing jalan spiritual mereka. Dia membantu Presiden Amerika Serikat sekarang membimbing jalan spiritualnya. Dan saya dapati itu sangat menarik. Sangat sedikit orang yang tahu bahwa seorang Jesuit duduk di dewan Disney. Jadi ketika orang bertanya, apakah Disney konten aman? Saya akan tanyakan mereka, apakah Ordo Jesuit adalah organisasi yang aman? Dan jika Anda membaca sumpahnya, saya cukup yakin Anda akan langsung melihat itu tidak aman. Ya, itu tidak aman. Meskipun itu sumpah yang tidak semua Jesuit ambil, Anda harus sampai ke sumpah keempat. Dan itulah sumpah keempat, yaitu menghancurkan kepala anak-anak dan semua hal ini. Tetapi 3 sumpah pertama, Anda butuh 20-30 tahunan untuk sampai ke sana. Anda tahu apa yang saya sukai dari Alkitab? Yesus membahas semua ini. Jika kamu menyesatkan salah satu dari anak-anak ini, lebih baik baginya batu diikat pada lehernya lalu ditenggelamkan ke laut. Coba katakan itu di lingkungan yang benar secara politis saat ini. Apakah dia begitu karena benci atau kasih? Tidak, itulah seberapa besar cintanya bagi anak-anak. Benar. Dan Yesus sangat-sangat seperti, dengarkan. Jangan sentuh anak-anak itu. Jangan sentuh anak-anak itu. Dan lihatlah dunia yang kita hadapi saat ini, bahwa anak-anak sedang diserang besar-besaran.